Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan, kemenangan Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Dia menjanjikan kepada kita Roh Kudus penolong. Kita mau merayakan kenaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Dia telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dia tetap Allah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang telah menang atas maut, yang menyediakan tempat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya tak tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Bapak, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami telah tiba di rumah-Mu dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Ini semua karena kasih kebaikan-Mu kepada hidup kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami datang menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, menyatukan hati dan pikiran kami Bapak, mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah naik dan bertahta, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau pimpin ibadah ini Bapa. Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai nanti Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa Saudara yang kudus Bapa. Ada kuasa yang tidak senang dengan ibadah ini. Kami bersatu hati kami, tolak kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu saja Bapa yang menaungi, menjangkau setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah siap untuk menyembah, memuliakan nama Bapak. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal, kita katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau yang menciptakan segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau yang menciptakan segala
disembah, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Engkau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan.
Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada tim sekolah minggu dan juga tim musik yang ada. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau sukacita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati. Bangkit gereja Tuhan, mari rebut bangsa-bangsa bangkit Tuhan. Katakan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kemenangan umatnya
Sebab firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan hidup kita. Bukan terbang bersamamu Tuhan.
Engkau yang telah duduk bertahta atas hidup kami Tuhan, dan Engkau juga yang menjanjikan penolong bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya pada janji-janji-Mu Tuhan, sebab janji-Mu tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau taat Bapa saat ini, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, percaya, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam keluar, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan,
memuliakan, memasukkan Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Izinkanlah kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami baik yang membicarakan maupun yang memperdengarkan. Baik yang mendengarkan ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami serahkan pembawaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, semangat sekali ya. Sangat semangat sekali. Bagaimana Tuhan selalu memberikan kita berkat hari lepas hari begitu luar biasa. Ya. Bagaimana Allah menyayangi kita. Saya mempersiapkan diri dengan khotbah surga. Baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus, di saat Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematiannya, Dia menyatakan, mengajak untuk mengabarkan Injil sukacita. Tapi tidak hanya begitu, Dia naik ke surga. Ini luar biasa. Ini hari di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang menyatakan bahwa hidup kekal, dan sampai sekarang kita menantikan di saat kita dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca dua nats Alkitab. Yang pertama, ya, dalam Matius 22 ayat 29 sampai 33. Mari kita buka dalam Matius 22 ayat 29 sampai 33. Baik, bagi yang sudah dapat kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Puji Tuhan. Ayat yang terakhir, orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Bapak Ibu, di sini orang Saduki. Orang Saduki adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya kekayaan yang luar biasa. Orang Saduki. Namun dia tidak percaya apa itu kebangkitan. Dia tidak mengenal kebangkitan. Tapi Allah mau mengatakan bahwa di surga, setelah nanti kita mati, maka ada kebangkitan dan kita akan dibawa ke surga. Dan di surga bukan hanya kawin, tentang makan atau minum, tidak. Ya. Tidak hanya itu, ya, dan tidak dilakukan seperti itu. Tapi di surga, bagi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang mengartikan bahwa setelah kematian Tuhan mengenal siapa orang yang dekat dengannya. Di surga nanti Tuhan mengenal orang-orang yang hidup bersamanya. Maka itu kebangkitan bagi orang-orang yang percaya, maka ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu saling melengkapi dan mengenal. Dan Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang mengenal. Dan saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus mengenal Allahnya, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Yang kedua, apa itu surga? Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kita baca bergantian. Begini firman Tuhan, saya akan ayat pertama, saudara ayat 2, begitu selanjutnya sampai ayat 21 bersama-sama. Percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan
Tapi kami tahu bahwa Engkau datang pada guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang dilakukan jika Allah tidak menyertai. Jawab, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapat saya masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau dengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal terbaik? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan bulan kepada guru, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kekalahan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jadi terang. Bersama-sama, tetapi barang siapa melakukan, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan. Amin. Orang Farisi ini luar biasa, yang namanya Nikodemus, ya, luar biasa. Bapak Ibu boleh nanti pelajari bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga orang Farisi. Jadi sering kita mengadakan, wah orang Farisi itu jahat, orang Farisi itu benci, tidak. Ya, Yesus juga orang Farisi. Bapak Ibu boleh baca pelan-pelan bahwa ya dia rabi, dia pengajar. Dan dia juga apa? Guru. Jadi ya, Tuhan Yesus ini ada seorang Farisi juga. Seorang Farisi juga. Tapi orang Farisi yang selama hidupnya mengikuti apa yang istiadat dilakukan dari umur dia kecil sampai umur 30-an. Ya, setelah umur 30 boleh mengajar, ya, baru boleh mengajar. Ya. Jadi Tuhan Yesus ini walaupun dia 100% Allah, dia mengikuti apa yang harus prosedur yang dia harus lakukan untuk sebagai pengajar. Ya. Dan Allah ini, Tuhan Yesus kita ini, dia tahu dia dari surga turun. Ya. Yesus yang kita sembah adalah memang Allah yang dari surga. Jadi surga yang kita ketahui ini ada orang Saduki. Sudah menjawab jawabannya. Ini orang Saduki ini orang-orang tadi saya bilang orang pekerja keras, orang punya kedudukan, anggota dewan, pengusaha.
orang tua, orang kafir. Dia takjub mendengar. Dan begitu juga orang Farisi. Walaupun dia di bagian ayat menengah ke bawah, tapi dia tidak begitu, dia sangat mempengaruhi, dia punya pengaruh di rakyat, karena dia paling dekat dengan rakyat. Ya. Nah, ada perbedaan-perbedaan. Nah, seperti itu ya. Tapi orang Farisi ini dia tahu, ya, dia tahu siapa Yesus ini. Jadi dia tanya. Nah, Yesus itu orang dari surga, dia dari atas dan dia bisa cerita. Begitu juga kepada orang Saduki bahwa Yesus atau Allah di surga itu ada kebangkitan, dan orang-orang yang dibangkitkan itu hanya orang-orang yang dikenal oleh Tuhan Yesus, oleh Allah sendiri. Ya, Syamayim. Nah, Syamayim ini surga, itu bahasa Ibrania, dan Auranos ini bahasa Yunani, surga, sama-sama surga ya. Ini garis besarnya saja. Kita buka selanjutnya, next. Kita buka yuk dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 nanti ya. Atau ayat 2 saja. Ya, 2 aja ya. Kita baca ayat 2 saja ya. 2 Korintus 12 ayat 2, begini bunyi firman Tuhan bersama-sama. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya. Jadi dalam tradisi orang Yahudi, orang Ibrani ini, bahwa surga itu ada 3 tingkatan. Ya. Yang pertama, ini adalah tempat burung terbang dan awan. Nah, jadi burung terbang dan awan itu tingkatan yang pertama. Saudara bisa baca dalam Zakaria 8 ayat 12 ya. Saudara bisa baca. Selanjutnya yang kedua, tempat benda-benda langit. Nah, tempat benda-benda langit ini ya bintang, bulan, tata surya. Nah, ini dia. Ya, benda-benda langit. Kalau kita baca pelan-pelan, benda-benda langit ini menunjukkan tentang arah mata angin, penanggalan, ya, waktu. Nah, ini benda-benda langit. Yang ketiga, tempat kediaman Allah. Nah, jadi di dalam Alkitab kita menjelaskan bahwa menurut kepercayaan tradisi orang Yahudi, bahwa kalau kita baca tentang surga atau langit, dibilangnya langit, ya, cakrawala, atau yang maha tinggi, tempat yang tinggi, maka ada 3 tempat yang dimaksud. Tempat burung terbang dan awan, yang kedua, layer keduanya tempat benda-benda langit, yang ketiga tempat kediaman Allah. Ya. Nah, ini supaya saudara tidak bingung, supaya saudara tidak itu, nanti saudara kan bisa baca, ya, bisa saudara baca. Saya akan masuk ke slide yang selanjutnya tentang surga. Yang pertama, ya, ini sudah dibahas kegunaan surga. Gunanya surga apa sih, gitu ya. Seperti itu. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat yang 12. Begini bunyi firman Tuhan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan lihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri kenal. Amin. Jadi surga adalah di mana Tuhan akan melihat muka dengan muka dengan umatnya di sana. Kalau sekarang enggak. Sekarang di bumi ini tidak ada satupun manusia yang melihat Allah langsung. Pada saat itu ya wujudnya seperti manusia ya, tapi Allah sendiri yang dia surga itu tidak ada pernah lihat. Dan kalau yang lihat pasti akan meninggal. Ya. Jadi surga adalah di mana Allah mengenal dan dia melihat yang dikenalnya ini. Nah, ini kegunaan surga. Jadi untuk kita tempat bertemu di sana.
Ya, selanjutnya. Surga adalah tempat. Jadi surga ini bukan kiasan, bukan hanya dongeng atau apa, tapi benar-benar ada. Seperti Taman Eden ada. Taman Eden tuh ada tempatnya. Di Sungai Tigris, Rishon ya ada. Dan di surga juga jelas ada di surga. Suatu tempat. Ya. Mari kita buka. Yuk kita buka dia. Dalam satu aja kita buka sama-sama ya. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sudah turun. Ya, benar-benar ada tempatnya. Nah, kita buka lagi, kita lompat dalam Ibrani 8 ayat 1. Ibrani 8 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai iman besar yang sedemikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ada tahtanya, ya. Jadi surga itu tempat, benar-benar ada tempat. Nah sekarang selanjutnya ketiga. Nah ini penting juga. Lokasi surga. Kasih saudara tanya, mana ada Pak di Alkitab? Ada saudara ya. Saudara nanti baca pelan-pelan nih. Kita baca 2 ayat ini menanyakan posisinya ya. Yuk kita buka Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi di sebelah mana? Sebelah utara. Surga itu di sebelah utara, menyamai. Jadi ya, ini malaikat yang jatuh dalam dosa ini digambarkan dalam ayat ini. Ini menyamai tempat yang mati di sebelah utara. Wah, kalau cuma satu kurang ya. Kita baca Yesaya 1 ayat 4. Yesaya 1 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat, sungguh angin badai tertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Ya. Nah, dari utara. Jadi posisi surga. Jadi nanti saudara jangan ke kutub utara ya. Karena itu di atas dan layar gitu ya Pak, layer-layernya dari awan ada di atas lagi. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, sebelum saya masuk ke satunya, saya mau katakan bahwa kalau masih ada yang tidak percaya surga, saya tidak harus tahu mau bicara bagaimana. Kalau saudara percaya surga ada, pasti saudara mempunyai hidup untuk berlatih bagaimana saudara untuk membiasakan diri nanti di surga sana. Di dunia ini tempat kita belajar bagaimana kita harus hidup nanti seperti di surga nanti. Lakukanlah itu. Berat, ya berat, karena memang tempatnya Tuhan ya susah. Tempatnya Tuhan suka, karena suci, kudus, mulia. Makanya kita berusaha untuk dikenal Tuhan. Kita dikenal bagaimana Tuhan mengenal kita. Nanti kita akan bertatap muka dengan Allah kita. Dan kita akan hidup sesuai firman Tuhan. Kalau ada yang bilang, saya tidak percaya itu surga, gak ada lah itu. Saya katakan, jangan. Alkitab kita sudah katakan, nyata. Nyata. Dan siapa aja ya. Next selanjutnya, penghuni surga. Mari kita lihat siapa aja penghuni surga. Kita buka dalam Filipi 3 ayat 20.
Begini bunyi firman Tuhan, Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari itu juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kita ini warga kerajaan surga. Kita akan kembali lagi, ya. Kita akan kembali lagi ke asal kita di surga. Sudah siap? Jangan sampai Bapak Ibu bilang, bodoh amat lah. Jangan. Ini nyata. Ini benar terjadi. Kita warga negara surga. Maka itu susah kita. Kita bingung. Kita tahu yang baik, tapi melakukan yang jahat. Karena apa? Kita memang umat pilihan Allah. Dan Tuhan memberi kita kebebasan untuk pilih. Mau pilih yang jahat atau yang baik. Anak-anakku, murid-muridku, saudara-saudara dikasih Tuhan, pilih yang mana? Pilihan ada di tangan saudara. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih dalam hidup kita. Kalau kita semua memilih yang baik, maka kita akan ke surga. Kalau saudara pilih yang jahat, hal surga ini nyata. Kita baca kembali Ibrani 3 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kita sudah punya panggilan, ya. Kita sudah ada. Kalau kita seperti pemain naturalisasi, ya, kita dipilih mau ikut mana? Mau ikut ke warga negara mama yang Indonesia atau papa yang orang luar negeri. Kita dipilih. Mau pilih mana? Rupanya timnas Indonesia kebanyakan dari Belanda, dia pilih, saya mau jadi warga negara Indonesia saja. Seperti itu juga. Mau pilih mana? Mau ikut dunia ini yang jahat, yang sudah jatuh di tangan penguasa si iblis, atau ikut nanti ke surga. Dengan apa? Mengalahkan iblis dengan namaku. Bapak Ibu yang selalu Tuhan Yesus Kristus, mari kita lawan. Kita punya Tuhan. Ya, aku punya Tuhan yang besar, sanggup mengalahkan kejahatan-kejahatan di dunia ini. Mari datang, lakukanlah yang terbaik, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Jelas dikatakan bahwa kalau kita datang ke terang, maka gelap akan menjauh. Jadi kita yang datang ke terang, bukannya kita yang terang, tapi Tuhan Yesus yang terang. Bukan kita yang asin, tapi Tuhan Yesusnya yang asin, yang menggarami kita. Bukan kitanya yang jadi garam. Di saat kita berbuat baik, itu bukan karena kemampuan kita, bukan, tapi kemampuan Tuhan Yesus memberi kita kemampuan untuk berbuat baik. Maka di saat kita berbuat baik, tidak ada kesombongan sedikit pun. Di saat kita menolong orang, kita akan tidak pernah menggigit. Di saat kita mempunyai karunia, kita tidak bisa tinggi hati. Karena itu kehendak Tuhan. Dan kita hanya apa? Menjadi hambanya. Bapak Ibu, kita sudah Tuhan Yesus. Dengan ada kegunaan surga dalam tempat, ada wujud yang nyata, dan lokasi sudah dikatakan, dan penghuninya sudah jelas di Alkitab. Masih belum yakin bahwa Tuhan Yesus akan menjemput kita? Tandanya orang belum yakin bisa dia tidak atau menolak Tuhan sebagai juru selamatnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bertobat, menerima, mengambil bagian dengan kesadaran penuh bahwa Yesus adalah juru selamat kita masing-masing dalam diri kita, dan mau dibaptis. Itu adalah firman Tuhan. Sebagai slide terakhir, sebagai tambahan. Next. Kemana bayi setelah meninggal? Dia belum mengenal, ya, yang baik dan jahat.
Dia belum dewasa, dia belum mengambil keputusan, tapi sudah dipanggil Tuhan. Ya, makanya sering kalau lihat dalam gereja-gereja Romawi, gereja-gereja yang megah-megah itu ada malaikat digambarkan oleh cupid, bayi kecil bersayap. Ya, bayi kecil. Katanya, oh nanti jadi malaikat katanya, gitu ya. Lihat lucu-lucu katanya. Seperti itu, ya, terbang-terbang. Nah, terus akhirnya diganti ya, peri itu peri ya. Jadi itu pandangan bangsa-bangsa Yunani pada saat itu. Tapi kita baca kemana bayi setelah meninggal, ya, supaya Bapak Ibu tahu. Atau ada yang bertanya juga, bagaimana orang-orang yang belum mengenal Yesus atau dalam perjanjian lama, apakah dia belum menerima Tuhan Yesus pada saat itu? Ya, banyak pertanyaan itu. Nah, itu nanti kita adakan dalam doa 10 hari pendalaman Alkitab. Ya. Dan itu sangat jelas kalau kita baca bahwa Allah itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya. Berarti apa? Orang-orang perjanjian lama itu yang sudah mengenal Tuhan sebagai Allahnya, maka dia diselamatkan. Daud, dia belum kenal Tuhan Yesus, tapi dia tahu Allahnya dihujat, Allahnya dilecehkan oleh Goliat. Maka dia beriman, tidak ada orang yang boleh melecehkan Allah. Dia maju berperang, maka dia dipilih, maka dia diurapi, maka dia diberikan kekuatan. Musa belum kenal Tuhan Yesus, tapi apa yang dikatakan? Musa, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, aku adalah Allah yang hidup. Maka dia Musa sujud, tahu tempat. Nah, di mana bayi atau anak-anak kecil ini? Mari kita baca yang pertama, Matius 18 ayat 1 sampai 5. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara pastikan bertanya ya, kebetulan itu anak kecilnya anteng. Gimana kalau anak kecilnya pecicilan? Wah, tapi saudara baca pelan-pelan ya, itu yang saya sering katakan. Saudara kalau baca firman Tuhan jangan buru-buru. Kalau saudara lagi makan atau sedang nonton TV, nonton TV-nya diselesaikan baru baca firman Tuhan. Kalau saudara lagi nonton TikTok atau YouTube atau apapun, selesaiin itu dulu semuanya baru baca firman Tuhan. Wah, saya maunya nggak mau gitu Pak, saya maunya mendoakan firman Tuhan. Oke, kalau mau mendoakan firman Tuhan, stop dulu YouTube-nya, TikTok-nya, apanya semua media sosial stop dulu. Baca firman Tuhan pelan-pelan, nggak boleh disambi-sambi. Maka Yesus ayat 2 memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dilihat ini, anak kecil ini nurut apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Ambil, dipindahin, ditaruh di tengah-tengah. Anak kecilnya anteng diem. Anak kecilnya percaya. Ada guru yang sedang ngajar, ada seorang luar biasa penuh hikmat, dia diam dan disuruh. Mau dikendalikan oleh Tuhan Yesus seperti anak kecil ini. Itu cara mengertinya. Bukan anak kecil, ini anak nakal banget. Enggak seperti anak yang nakal-nakal itu, tidak. Tidak seperti anak-anak yang kemana-mana, tidak. Tapi anak kecil yang ada pada saat itu. Ya. Dia mau dijadikan contoh. Dia mau anak kecil ini direndahkan dirinya seperti anak kecil ini. Biasa anak kecil kan, namanya anak kecil suka nggak dianggap ya. Perkataannya tidak dianggap. Amin. Apa sih anak kecil? Nah, saya kasih contoh satu perkataan anak kecil yang sering tidak dianggap atau diremehkan, tapi itu nyata bagi dia. Contohnya begini. Ada satu anak dikasih soal sama gurunya,
Dalam kotak ada 4 bola warna hitam, ada 5 bola warna abu-abu. Terus mata anak kecil ditutup, disuruh ambil bola warna hitam. Jawabannya ada 3. Mungkin, tidak mungkin, pasti dapat. Jawabannya apa? Mungkin. Tapi anak ini tidak jawab. Dia bilang apa? Tidak mungkin. Ditanya, kenapa kamu jawabnya tidak mungkin? Ya, habis mata ini ditutup. Bagaimana saya bisa ambil? Bagi kita itu maksudnya bisa jawab mungkin. Orang itu ada 2 bola, tinggal diambil 1. Enggak mungkin. Orang sama mata saya ditutup. Belum tahu pas saya ambil gini, kotaknya dipindahin, kata dia. Bagi kita itu suatu, tapi bagi dia nyata. Nah, sering hal-hal seperti ini yang kita tidak lihat, kita anggap remeh. Anjir. Mungkin bagi kita namanya cabai level 5 itu nggak ada rasanya atau hambar. Tapi bagi anak kecil, cabainya Indomie itu pedesnya nggak ketulungan. Anak kecil ya apa adanya. Anak kecil apa ya? Kita dengar. Kita sebagai yang lebih dewasa dengar. Kita sebagai pimpinan tahu bagaimana bawahan. Kita yang sebagai apa ya, kepala rumah tangga harus mengerti. Harus paham. Tidak semuanya harus tahu beres. Pokoknya beres. Pokoknya nggak bisa. Sebagai pemimpin, sebagai harus menandakan. Ini yang Tuhan hendakan. Sebagai anak kecil, apa adanya mau disuruh. Anak kecil yang mau. Kita baca selanjutnya, Matius 18 ayat 14 di bawahnya. Ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengasihi supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya apa? Anak-anak yang ada itu Tuhan tidak ingin hilang. Dia tidak mau hilang satu pun. Kenapa? Karena yang lain sudah selamat, yang satu ini yang tidak selamat. Maka dia akan konsen. Saya yakin percaya Bapak Ibu kalau punya ada anaknya 5, yang 4 pintar, yang 1 kurang cepat nanggap, maka Bapak Ibu akan konsen yang ke 1 ini. Yang keempat, dia udah belajar. Yang 1 ini konsen. Perhatikan. Diperhatikan. Bukan diabaikan. Wah ini lambat ini, nggak bisa. Makanya dalam tes ABRI harus setara, nggak boleh ada yang lambat, nggak boleh supaya tidak menjadi beban dalam kelompoknya. Perusahaan juga begitu. Kalau perusahaan itu harus sesuai, harus cepat. Kalau nggak ditinggalkan. Tapi Tuhan tidak. Imanmu kayak apa, kelakuanmu kayak apa, tindakanmu kayak apa, Tuhan akan cari dan Tuhan akan perhatikan. Di saat Tuhan perhatikan, di saat Tuhan sayang, luar biasa tangannya itu. Genggamannya, pelukannya, tatapannya, bicaranya, dia akan konsen bagi kita semuanya. Yang jauh dari dia, yang punya dosa, yang mengalami kepahitan. Kalau yang sudah benar, tapi bagi yang tidak benar di hadapan Allah, dia akan lihat benar-benar. Matanya terdiri satu-satu. Dia akan peluk. Yang tadi yang bergerak-gerak ini, tapi dia peluk benar. Bicaranya tegas kasar. Itu sebagai Allah kita. Maka dari itu kalau Bapak Ibu sedang mengalami karya Tuhan, jamahan Tuhan, jangan sekali-kali mengumpat-umpat. Jangan berkata kasar, ucapkanlah syukur senantiasa. Matius 19 ayat 14. Pasal selanjutnya, Matius 19 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Saya ingin berdoa, saya ingin, Tuhan senang itu. Walaupun banyak kita tidak melakukan atau di awalnya saja, tapi punya semangat, Tuhan senang. Ayo diingetin lagi. Tuhan akan
sayang kita sekali. Ya. Tuhan rindu kita punya anak. Kalau namanya kecil jangan dijanjiin, betul ya? Amin ya. Amin, jangan dijanjiin. Kalau dijanjiin ingat dia. Maka dari itu pas kita udah berjanji, dia akan pegang. Banyak juga orang-orang dewasa juga gitu. Dijanjiin sesuatu, dia pegang, rupanya tidak tepat, akhirnya apa? Sakit hati. Gak cuma anak kecil, rupanya orang dewasa juga begitu ya. Katanya mau diajak jalan-jalan, ini udah 3 kali gajian, diem-diem baik, ajak nampak kita ke Indomaret, gitu ya. Bibir udah menor-menor, pipi udah dimerah-merahin, gitu. Gak diajak-ajak, janji doang. Nah, sakit hati. Saya juga punya sakit hati. Saudara juga punya sakit hati, kekecewaan. Tapi Tuhan bilang, jangan, kayak kecil aja. Lupa, habis itu lupa. Kita mau jadi anak kecil yang diabaikan, anak kecil yang selalu nurut apa ya, orang tua. Dan saya juga mengajak kepada orang-orang tua, pada guru-guru, ajak anak-anak didiknya untuk patuh kepada kalian. Begitu juga orang-orang tua sekarang, ajar anak-anak Bapak Ibu untuk patuh kepada saudara. Amin. Berat ya amin. Tapi saya akan berdoa supaya anak-anak Bapak Ibu patuh pada saudara. Amin. Amin. Ya. Tuh. Tuhan. Selanjutnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan amin. Ya. Keluarga-keluarga muda, Bapak Ibu semuanya percaya, kakak beradik, papa mama dan anak, ya saudara, ya yakinlah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Itu selamat yang akan ke surga dan engkau isi rumahmu. Baik anakmu dulu yang masih kecil udah meninggal, Tuhan akan selamatkan. Ini firman Tuhan. Ya. Kepala rumah tangganya, bapak-bapaknya yang harus dibenerin. Kalau nggak ada bapaknya, mama-mamanya harus dibenerin. Bawa itu anak-anak. Ajar didik anak-anak itu untuk mengenal Tuhan Yesus. Slide terakhir, pesan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga tahun 2024 yang pertama, berdoa senantiasa. Baca Alkitab pelan-pelan, gak usah buru-buru, ya. Pelan-pelan, dibaca rutin. Yang kedua, lakukanlah firman Tuhan. Yang ketiga, yang kedua baru bertobat. Nah, kenapa bertobat? Ya, bertobat itu kalau kita kenal firman Tuhan. Kita bertobat bukan keinginan pribadi, bukan. Tapi karena Roh Kudus menggerakkan hati kita, maka kita bisa bertobat. Bertobat bukan keinginan kita, sekali lagi. Bertobat karena kita mengenal firman Tuhan, maka kita ambil tindakan bertobat. Makanya itu susah orang untuk bertobat. Susah Pak, susah gak bisa ini. Aduh ini dosa kayaknya kalau saya gak ngelakuin, kayaknya ada yang kurang deh dalam hidup saya. Percayalah, kenal firman Tuhan, baca, berdoa, lakukan firman Tuhan, lalu bertobat. Rasul Paulus itu orang ahli Taurat, termasuk orang Farisi juga. Dia berdoa, dia sembahyang pada Allahnya, dan dia baca Taurat. Bertobat. Ya. Jadi bertobat itu bukan maunya kita, tidak. Di saat saudara diingatkan oleh Allah melalui pikiran saudara, atau dengar suara, atau baca firman Tuhan, ambil sikap bertobat langsung. Minta sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Yang ketiga, terakhir, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan dibaptis.
Amin buat firman. Semangat, sukacita. Amin. Amin. Nyata loh surga, ya. Saudara tidak perlu ragu. Saudara tidak sia-sia melakukan firman Tuhan. Saudara tidak membuang-buang waktu. Yang ada menyenangkan nama Tuhan, memuliakan umat, itu adalah kerinduan hati kita. Kita angkat pujian. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu ke sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Amin, haleluya. Di PPT tadi ada lagunya. Oke, siap. Terima kasih. Kita nyanyian sama-sama ya. Puji Tuhan. Dan di suatu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus juga. Bertemu muka dengan muka. Kita saling mengenal dan Tuhan mengajar kita untuk mengenal Dia. Hari lepas hari sekarang ini. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyi bersama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu ke sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar. Ada
terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpah sukacita, berlimpah sukacita di hatiku, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpah sukacita di hatiku, sejak ku terima Yesus. Sekarang hidupku penuh makna, sekarang hidupku penuh makna, sejak ku terima Yesus. Akhirnya tersedia hidup yang kekal, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Berlimpah sukacita di hatiku, sejak ku terima. Aku tahu kan aku tahu. Kota Allahku, sejak ku terima Yesus. Sukacita hidupku iring Tuhanku, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima, sejak ku terima. Mari kita bangkit berdiri. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku, sejak ku terima. Ada pertemuan di udara, pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu bersama, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang ku pernah didengar adalah gembiranya, dan anak-anak yang pimpin kita pertemuan di udara. Apa kami yang di surga yang beriman, surga nyata bagi kami, karena Engkau nyata di hidup kami, dan Engkau yang dari tempat yang maha tinggi turun untuk kami. Terpujilah namamu. Kiranya iman akan pendengaran firman Tuhan terus bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dan menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa dengan banyak syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Gembala sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membuat kita semakin yakin, semakin teguh untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Kita akan berikan persembahan, Bapak Ibu. Saya bersiap persembahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala. Kiranya Pak Gembala semakin berkati dalam pekerjaan pelayanan keluarganya. Saya pimpin di dalam doa, dan setelah berdoa nanti kita akan persembahan maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang manis, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan juga saat ini kami memberikan baik bagi Tuhan Yesus persembahan kami. Kiranya memberkati Bapa menjadi dupa yang ada bagi kerajaan-Mu, dan juga dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Kita sambut persembahan ini dengan pujian. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya tak pernah berubah.
selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Kiranya persembahan yang Bapak Ibu telah siapkan dari rumah, Tuhan berkenan dan menerimanya, dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus, pada minggu-minggu ini kita mengadakan doa 10 hari, dimulai jam 7.30, mulai besok, hari Jumat, Sabtu, itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 13-nya kita, tanggal 12-nya kita kebaktian minggu seperti hari Minggu jam 8 pagi, dan tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18 kita mengadakan doa 10 hari jam 7.30, dan hari Selasanya pada tanggal 14 Mei kami tetap mengadakan doa untuk lansia, karena lansia tidak bisa malam, jadi kami tetap mengadakannya jam 4 sore untuk hari Selasa. Yang bisa saya sampaikan, yang kedua, nanti pembawa firman itu Pak Lenumanto, Pak Benyet, Pak Husen, Pak Andre, Pak Eko, Pak April, Pak Moses, dan Ibu Ken. Kita bicara sebentar untuk mengatur kegiatan doa 10 hari, ya, di bawah saja, karena tempat ini akan digunakan untuk Ken, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Itu yang bisa sampaikan. Ada tambahan yang lain? Tidak ada, ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita bangkit berdiri. Terima kasih buat guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan anak-anaknya dengan baik. Terima kasih baik tamborin, para pelayan Tuhan, song leader singer, pemain musik. Syukur operator LCD, sistem kira nama Tuhan ini. Kita dengan juga. Syukur. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa kami di surga, Engkau lihat hati kami, Engkau lihat pergumulan kami. Pergumulan sangat berat ya Tuhan Yesus. Kami mohon lepaskanlah kami ya Tuhan dari jerat seiblis, sehingga kami susah untuk mengucap syukur, kami susah untuk datang beribadah, kami susah untuk membaca firman Tuhan, kami susah untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan Roh Kudus memberi kami kekuatan. Masuklah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Syukur. Dan kami yakin percaya persoalan yang kami hadapi saat ini, kami dapat menyelesaikannya. Kami dapat melaluinya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama-sama. Walaupun kami tidak mampu, tapi ada tangan yang dahsyat luar biasa, tangan yang menciptakan langit dan bumi ini segera isinya, yang sanggup menyelesaikan masalah kami.
Dan kami akan datang sujud kepadamu karena Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang sakit, ada sakit penyakit, pegang di mana sakit penyakit itu berada, atau ada saudara atau keluarga yang ada, sebut namanya, yakin dan percayalah, lawatan Tuhan terjadi. Karena ada pertobatan, ada hidup baru, ada pengenalan Tuhan Yesus secara benar, ada firman Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Agunglah Dia, bilurnya menyembuhkan, namanya yang berkuasa memulihkan, darahnya menyucikan. Dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan ilahi turun dan menyembah kita semua. Syukur, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, naikkan permohonan kepadanya, hanya kepadanya. Hanya Dia satu-satunya juru selamat kita yang sanggup menyelesaikan semua persoalan kita. Mari kita mengangkat tangan kita dengan sungguh-sungguh, menandakan bahwa kita hanya memerlukan Tuhan Yesus, tidak ada lagi. Jangan mengandalkan manusia, tidak boleh. Jangan mengandalkan kemampuanmu, tidak boleh. Andalkanlah hanya kepada Tuhan Yesus. Di saat saudara berdoa kepadanya, saudara telah mengandalkannya. Di saat saudara berseru kepadanya, saudara telah mengandalkannya. Dan saudara beriman kepadanya bahwa Yesus Juru Selamat, saudara telah mengandalkannya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya Allahku, ya Rajaku, berkatilah usaha pekerjaan kami dan pendidikan kami. Ya Allah yang agung, Yesus Kristus, pimpin kami. Langkah kami kemanapun kami pergi, arahkan ke jalan yang benar. Dan saat kami jatuh, Engkau menopang kami sehingga kami tidak tergeletak. Ya Roh Kudus yang agung, wujudkanlah segala ide-ide, buah pikiran kami menurut kemuliaan-Mu. Dan kami mohon berkat Abraham, Ishak dan Yakub, ada pada keluarga kami. Tutur kata kami, tingkah laku kami, mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.